Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai instalasi Linux Ubuntu melalui VirtualBox. Yang pertama, kita buka dulu VirtualBox-nya. Dan di sini untuk membuat partisi atau membuat OS baru, kita harus mengklik bagian New. Nah, lalu di sini kita ketik nama yang kita inginkan untuk operating systemnya. Di sini kami menggunakan nama Ubuntu New. Dan di sini kita pilih file untuk penyimpanan Ubuntu-nya. Kita bikin dulu namanya Ubuntu. Lalu kita klik next. Nah, di sini untuk memorinya minimal 1024 MB. Tapi di sini kami ingin menggunakan lebih, yaitu 2048 MB. Langsung next. Nah, untuk hard disk biarkan saja default create a virtual hard disk now. Nah, untuk hard disk file tipenya di sini menggunakan VirtualBox disk image. Lalu klik next. Untuk storage physical hard disknya biarkan saja default dynamically allocated. Next. Nah, selanjutnya di sini untuk penyimpanan storage-nya di sini disarankan 10 GB. Tapi kami lebihkan besar 30 GB. Kalau kita create, nah, sistem operasinya sudah terbuat. Selanjutnya yaitu kita akan memasukkan disk atau file ISO-nya untuk menjalankan Ubuntu-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Febrian. Selanjutnya kita akan menambahkan file ISO Ubuntu. Caranya klik setting. Oke, selanjutnya klik storage. Selanjutnya klik empty. Selanjutnya klik disk warna biru. Selanjutnya klik choose a disk file. Selanjutnya kita cari ISO-nya. Nah, ini kita ketemu. Oke, setelah diklik, kita klik open. Oke, setelah sudah terbaca, kita klik OK. Oke. Setelah sudah dipasang ISO-nya, lanjut kita klik start. Klik enter. Akan muncul tampilan seperti ini. Maka kita tunggu proses selesai. One hour later. Pada tampilan ini, di sini berisi pilihan bahasa dan menu untuk mencoba Ubuntu menggunakan Live CD atau menginstal Tung. Ini untuk bahasanya nggak usah diganti pakai batu. Dan selanjutnya langsung aja kita install.
Nah, setelah itu pilih tipe keyboard yang akan kita gunakan. Ini kita menggunakan tipe keyboardnya Axis ini juga. Oke, selanjutnya kita klik. Sudah selesai, lanjut kita klik continue. Oke, mungkin itu saja tes. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfan Satria. Terima kasih. Okay. Oke, di sini saya melanjutkan penjelasan dari Rizky Febrian. Sekarang di bagian install, update, and other software. Di bagian what apps would you like to install to start with, itu pilih aja yang normal installation karena dia lengkap. Yang kayak install ada web browser, utilities, office software, games, and media player. Dan juga untuk yang other option itu pilih yang download update while installing Ubuntu. Di sini klik continue. Dan di bagian ini, di bagian installation type, this computer currently has no detect operation system. What you like to do? Itu pilih yang erase this and install Ubuntu. Karena ini kita istilahnya install baru, jadi pilih yang ini aja defaultnya tadi. Lalu klik install now. Di bagian ini write the change to this. Kita lihat ada dua partisi, diklik continue saja. Dan di bagian ini where are you itu menunjukkan di mana tempat lokasi kita berada alias jam waktunya. Karena saya tinggal di bagian WIB, bagian Jakarta, kita pilih aja kota Jakarta. Lalu klik continue. Di bagian ini who are you itu untuk membuat akun Linux-nya, akun Linux Ubuntu-nya. Di sini untuk nama sendiri kita pakai nama kelompok 1. Dan untuk your computer name-nya jadinya kelompok 1 strip VirtualBox. Pick a username-nya jadi kelompok 1. Dan untuk pengisian password kita isi password standar saja. Kita isi 12345. Begitu pula yang confirm your password. Dan untuk loginnya kita pilih saja yang login otomatis karena untuk memudahkan kita setiap login agar tidak memasukkan password. Lalu di sini kita klik continue. Sekian penjelasan dari saya, dan setelah ini dilanjutkan teman saya Rizky Adi Wibawa. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Irfan Satria. Setelah itu, kita tunggu sampai instalasi proses selesai. One hour later. Setelah proses instalasi selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu installation complete. Lalu kita klik bagian restore now dan kita tunggu.
1 hour later. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Antonius. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya di bagian Connect Your Online Accounts, yaitu jika Anda mempunyai akun seperti Ubuntu Single, Google, Nextcloud, Microsoft, Anda bisa login ke salah satunya. Jika tidak, Anda bisa langsung skip. Selanjutnya, pada bagian Live Page, Anda bisa langsung klik Next. Kemudian di bagian Help Improve Ubuntu, Anda bisa pilih Yes, Send System Info to Canonical. Setelah itu, klik Next. Selanjutnya di bagian Privacy, Anda bisa langsung klik Next. Nah, maka akan muncul aplikasi yang siap Anda gunakan seperti VC, Zoom, dan lain-lain. Lalu selanjutnya Anda bisa langsung klik Done di bagian Done. Dan proses instalasi Linux Ubuntu 22.4.1 telah selesai dan Anda bisa gunakan. Jadi di sini kami akan melakukan praktek penggunaan perintah dasar Linux melalui terminal. Sekarang kita buka terminal dulu. Perintah dasar Linux yang dipakai pertama adalah pwd. Pwd ini singkatan dari Print Working Directory. Perintah dasar Linux pwd ini berfungsi untuk mengetahui direktori atau folder mana yang saat ini sedang diakses. Oke, di sini langsung kita ketik saja pwd. Lalu enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini artinya kita sedang mengakses folder kelompok 1, yang dimana folder kelompok 1 itu terdapat nama folder home. Nah, untuk nama folder home di setiap user itu berbeda-beda dan akan menyesuaikan dengan nama usernya. Di sini kita menggunakan nama user kelompok 1, maka folder home-nya bernama kelompok 1. Selanjutnya, perintah dasar Linux ls. Nah, perintah dasar Linux ls ini singkatan dari list directory content. Nah, berfungsinya untuk menampilkan isi dari suatu folder yang sedang kita akses menggunakan terminal. Jadi lanjut aja, kita klik ls, lalu enter. Maka akan tampil isi file atau folder yang ada di directory home. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfan Satri. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizky Febrian. Sekarang kita masuk ke materi CD yang digunakan untuk masuk ke suatu direktori. Sekarang kita coba masuk ke direktori yang namanya Reamer. Dan sekarang sudah tampil, sekarang kita berada di direktori folder Reamer. Nah, CD ini digunakan untuk masuk ke suatu direktori yang diinginkan. Contohnya seperti tadi, CD Reamer. Untuk menjadikan folder Reamer sebagai direktori aktif saat ini. Lalu sekarang kita masuk ke materi CD titik-titik yang digunakan untuk kembali ke
direktori sebelumnya. Yang pertama kali kita ketik pwd untuk melihat sekarang kita ada di folder direktori mana, dan sini bisa dilihat sekarang kita berada di folder direktori rimar. Sekarang kita akan kembali ke awal, ke home, dengan cara mengetik cd titik-titik, lalu diklik enter, lalu kita ketik lagi pwd, kita enter, dan sekarang sudah kelihatan kalau kita sedang di folder direktori home /kelompok 1. Sekian untuk penjelasan dari saya. Dilanjutkan Antonius Yohanes. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Fon Satria. Pertama kita ketik cd rimar, lalu kita klik enter, dan sekarang kita berada di direktori folder rimar. Lalu selanjutnya kita ketik ls dan enter. Nah, di sini tampil isi dari folder rimar. Ada index.cpeg sama nama.txt. cp digunakan untuk menyalin file dari folder, bisa ke folder itu aja atau ke folder lain dengan format cp asal tujuan untuk menyalin file. Dan sekarang kita praktekkan. Kita ketik cp spasi nama .txt sama nama underscore salin2.txt. Lalu dan sekarang kita ketik enter. Lalu setelah itu kita ketik lagi ls, lalu enter. Nah, di sini muncul file yang tadi telah kita salin, yaitu nama underscore salin2.txt. Sekarang kita lanjut ke mv. mv digunakan untuk memindahkan file dan folder, bisa ke folder itu juga atau ke folder lain. Sekarang kita praktekkan, ketik mv spasi nama underscore salin2.txt menuju folder downloads. Lalu kita ketik enter. Sekarang kita ketik ls lagi, setelah itu kita enter. Nah, di sini terlihat kalau file nama underscore salin2.txt sudah tidak ada di folder rimar. Sekarang kita keluar dari direktori rimar dengan mengetik cd titik-titik. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Maulana Fikri. Oke, baik. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Antonius Yohanes. Kali ini kita akan menggunakan perintah rm, yaitu untuk menghapus file dari suatu folder tertentu. Kali ini kita akan menghapus file di dalam folder download. Pertama, kita lihat terlebih dahulu mengetikkan ls, dan kita akan masuk ke direktori download. Kita tekan enter cd download untuk berpindah direktori ke download. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam direktori download. Selanjutnya kita lihat dulu file apa saja yang ada di dalam direktori download dengan mengetikkan perintah ls. Nah, di dalam direktori folder download terdapat 3 buah file, yakni index,
.jpeg, nama salin2.txt, dan nama salin.txt. Kali ini kita akan menghapus nama salin2.txt dengan mengetikkan perintah rm dan file mana yang kita akan hapus, nama salin2.txt. Lalu kita tekan enter untuk melihat apakah file nama salin2.txt sudah terhapus. Maka kita akan lihat dengan mengetikkan perintah ls, dan di dalam folder download maka sudah terhapus nama salin2.txt. Selanjutnya yaitu kita akan menggunakan perintah find untuk mencari file dalam direktori hierarki atau file dalam direktori. Selanjutnya kita akan mencari file dengan nama salin.txt di dalam folder download. Kita ketikkan find nama salin .txt, lalu kita tekan enter, dan di sini sudah muncul file nama salin.txt yang kita cari tadi di dalam direktori download. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Adi Wibawa. Oke, terima kasih. Selanjutnya, perintah daftar history. History adalah sebuah halaman untuk melihat riwayat atau perintah yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Untuk selanjutnya kita ketik history. Kemudian klik enter, maka akan muncul daftar history perintah yang pernah kita input. Selanjutnya ke perintah echo. Fungsi echo yaitu untuk menampilkan baris teks, bisa juga untuk menuliskan sebuah teks ke dalam file. Contohnya sebagai berikut. Pertama, kita ketik cd downloads. Lalu enter. Maka akan masuk ke dalam direktori download. Lalu sekarang kita lihat isi dari file nama _salin.txt. Nah, maka sekarang kita bisa lihat isi dari file nama _salin.txt, yaitu ada Irfan, Rizky Adi, Maulana Fikri, Rizky Febrian, dan Antonius. Lalu sekarang kita kembali lagi ke terminal. Lalu kita ketik echo atau echo ya. Kelompok. Kemudian tujuannya yaitu ke
file nama salin.txt. Lalu kita enter. Selanjutnya, setelah itu kita kembali ke file nama underscore salin.txt. Selanjutnya setelah kita kembali ke file nama underscore salin.txt, kita reload. Nah, sekarang bisa dilihat di baris ke-6 ada penambahan kata, yaitu kata kelompok. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.